Hi grade 9, we meet again in our lesson Civic, and now we will continue our lesson from chapter 3. Kita akan melihat lanjutan bab 3 yang kali ini akan dilihat pada nomor B, yaitu tentang prinsip pokok demokrasi yang berdasarkan hukum. My dear students, berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan konstitusional. Nah, adapun menurut Jimli Asidiki, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. 1. Adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. 2. Adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas itu. 3. Adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Dan keempat, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Hal tersebut terkait dengan dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dan warga negara. Nah, keempat prinsip pokok dari demokrasi tersebut menurut Jimli dapat dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut. 1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal. 3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran. 4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan karena putusan atau kebijakan pemerintahan, pejabat administrasi negara. 5. Adanya mekanisme hak uji materi oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. 6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Dan ketujuh, pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara. Dengan demikian, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat hubungan yang jelas antara negara hukum yang berpijak pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Inti dari sistem demokrasi adalah partisipasi rakyat. Namun, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Nah, bagian C kita lihat prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia ialah negara yang berbentuk republik. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Keempat, Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tercantum pada pasal 7C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
Hal ini tercantum pada pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan keenam, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, my dear students, demikianlah pembahasan materi kita untuk kali ini, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. I hope I will see you again next time in a nice and health condition, all of you. See you again. Goodbye.